Dan ini poin juga perlu digarisbawahi dan mulai sekarang sudah membiasakan diri selain puasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merutinkan zikir pagi petang, zikir habis sholat, merutinkan membaca beberapa ayat Al-Quran, sementara di mobil buka aplikasi Al-Quran, baca beberapa ayat dalam satu hari, jangan tidak membaca. Dan selalu saya sarankan agar bisa merenungi maknanya, baca dengan terjemahannya. Sehingga kita tahu pesan Allah itu apa. Dan usahakan berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus sampai surah An-Nas. Jadi kita baca secara berurut sehingga kita mengkhatam, kita mengulangi lagi. Dan itu kita melakukan pelatihan sebelum tiba Ramadan. Karena Ramadan itu sudah bulan untuk kita praktek. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, itu kalau tiba Ramadan, beliau mengkhatam selama satu hari 2 kali. Ya, jadi 2 kali khatam Quran artinya 1 bulan. Kalau 30 hari bisa 60 kali Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran. Ini keberkahan yang Allah berikan di ibadah yang sudah biasa kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah atau belum biasa kerjakan ibadah, contoh belum pernah sholat malam, terus tiba-tiba mau sholat malam, mungkin 2 rakaat pun masih berat. Kita belum pernah sedekah misalnya, kita keluarkan 10.000 rupiah pun berat rasanya. Kita belum pernah silaturahim, mungkin keluarga-keluarga di satu kota aja berat untuk kita datangin. Apalagi kalau kita mau bicara di luar kota atau luar negeri, misal. Dan seterusnya. Tapi kapan kita merasa itu mudah? Kalau kita sudah mengerjakannya, Allah akan berikan keberkahan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai terapkan 2 rakaat sholat malam, mulai rutin seminggu aja, nanti jadi ringan. Minggu depan kita sudah akan terfikir, karena keberkahannya sholat 4 rakaat. Minggu depannya lagi sudah 6 rakaat. Dan seterusnya, lama-lama nanti sudah 11 rakaat. Dan keberkahan itu terus ada sampai akhirnya kita yang tadinya cuma membaca surah-surah pendek, nanti kita akan mulai berfikir untuk mengkhatam Al-Quran di malam hari. Dan sudah kami sampaikan fatwa ulama membolehkan untuk memegang mushaf atau aplikasi Al-Quran di handphone kalau sholat sunnah. Jadi kayak misalnya sholat malam, supaya kita mengkhatam Al-Quran ya. Jadi setiap sholat sunnah kita bisa memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Lalu kita lanjutkan bacaan demi bacaan. Itu mempermudah. Akhirnya satu hari bisa puluhan ayat atau ratusan ayat yang dibaca. Karena banyak sholat sunnah. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat malam, tahiyat masjid, dan seterusnya. Maka dibiasakan. Jadi nanti di Ramadan itu kita seperti orang yang sudah terbiasa dan mulai lebih kuat lagi, lebih kencang lagi dalam beribadahnya gitu. Itu juga dengan sedekah, mulai sekarang sudah diatur sedekah yang akan dikeluarkan, zakat yang akan dialokasikan. Jadi bukan tiba waktunya nanti baru gelabakan untuk mencari atau menghitung. Dari sekarang sudah kita anggarkan. Niat, nanti Ramadan ini saya akan keluarkan uang 100 juta, 50 juta, 10 juta, 100 ribu rupiah, terserah antara Anda sama Allah. Tapi sudah diprogramkan. Diniatkan dari sekarang, kalau dialokasikan di Ramadan nanti, maka pahalanya bisa sampai 10 dan 700 sampai 700 kali lipat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, belum mengerjakannya sudah dicatat baginya satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan, dicatatkan 10 sampai 700 kali lipat. Yang sudah pernah kita jelaskan, 3 kiat untuk melipat gandakan amal. Ya, keikhlasan, kemudian kita mengemasnya, dan kita memarketingkan atau memasarkan ibadah itu. Itu akan secara otomatis berlipat-lipat pahala yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Maka ini poin penting. Begitu juga nanti di Ramadan jangan lupa untuk programin umroh bagi yang mampu, ya. Ini bukan karena kami punya travel, ibu dan bapak pakai travel mana saja nggak masalah. Tapi usahakan tidak luput. Kalau Anda cuma bisa umroh sekali setahun, maka umrohnya di Ramadan. Kalau bisa setahun berapa kali, Ramadan jangan luput. Karena pelaksanaannya umroh, ya mungkin 3-4 jam insya Allah selesai. Tapi pahalanya haji. Plus lagi haji bersama Nabi SAW. Kita dapat pahala ekstra gitu ya. Haji itu kita tahu 6 hari diselesaikan. Kalau mau buru-buru betul 4 hari wajibnya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 kalau lengkap 6 hari Zulhijjah. Kalau cuma mau ambil wajibnya tanggal 9 sampai tanggal 12. Itu biayanya besar, butuh energi yang lebih besar, butuh waktu yang lebih banyak. Tapi kita bisa dapatkan hanya dengan haji, hanya dengan umroh di bulan Ramadan. Bagi yang sibuk banget sebenarnya bisa privat di travel-travel, minta travel mana saja. Saya mau berangkat Jumat, saya mau balik Sabtu, bisa. Ya. Banyak penerbangan berangkat pagi dari Jakarta, tiba di sana. Setahu saya ada penerbangan Garuda jam 9 pagi, take off, itu tiba di Jeddah jam 5 sore. Karena Saudi mundur 4 jam. Itu udah bisa langsung masuk ke Mekah umroh, nginap semalam,
Ya, kemudian besoknya kalau mau pulang, kalau betul-betul buru-buru gitu ya, tapi tetap bisa mendapatkan pahala haji ya bersama Nabi SAW dengan umrah Ramadan. Sebagaimana sabda beliau SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku. Sama juga baju lebaran dari sekarang. Nah, ibu-ibu ya, sekarang tukang jahit masih banyak yang kosong. Jangan di 10 terakhir Ramadan, waktu i'tikaf, ya, waktunya justru mengikat diri beribadah kepada Allah, sholat malam ini habis di mall. Ya. Justru 10 terakhir Ramadan itu dikatakan Nabi SAW lebih mengencangkan ikatan sarungnya, membangunkan istrinya atau keluarganya untuk sholat malam. Itu Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi Allah rahasiakan berputar di malam-malam ganjil. Gak bisa dipatok hanya malam 27. Ya. Saya pernah sholat di satu masjid, kemudian ketemu satu bapak, lalu kebetulan malam 27. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah dapat malam Lailatul Qadar walaupun saya tidak rutin sholat di masjid. Dari mana jaminan dia dapat Lailatul Qadar? Mungkin bukan malam itu, mungkin malam 25, mungkin malam 23. Jadi kan. Oleh karena itu Nabi SAW lebih semangat di 10 terakhir semuanya dihabiskan di masjid, bahkan mengikat diri, tidak keluar kecuali darurat sekali. Kalau tidak bisa i'tikaf, maka 1 hari full atau 10 hari full, maka bisa 1 jam, 2 jam, minimal ada waktu di mana kita mengikat diri di masjid. Apalagi kalau di Masjid Haram Mekah, itu luar biasa pahalanya itu ya. 100.000 kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah 2,5 juta pahalanya. Maka ini jangan disia-siakan. Mumpung ada kesempatan, ada kesehatan ya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita meninggal. Maka gunakan kesempatan-kesempatan emas ini semuanya, apalagi Ramadan akan datang. Ya, para sahabat mengamalkan doa yang Nabi SAW baca, ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan kalau seandainya orang-orang mengetahui keutamaan Ramadan, maka pasti mereka akan mengejarnya ya, dan berharap Ramadan itu sepanjang tahun, bukan hanya setahun sekali.